Pria bernama JS tega mengkhianati kepercayaan istrinya yang sudah rela merantau jadi asisten rumah tangga atau ART di Jakarta demi membantu perekonomian keluarganya. Ia yang seharusnya melindungi justru malah mencabuli putri tirinya yang berusia 16 tahun. JS ditangkap polisi sektor Palas, Lampung Selatan Jumat siang. Pencabulan terungkap setelah korban memberontak dan mengadu ke ibunya yang kemudian melapor ke polisi. Dalam pemeriksaan polisi, tersangka mengaku 1 kali mencabuli korban. Yang dilakukan sebagai korban ini adalah anak tirinya. Motifnya apa? Pengakuannya pelaku. Jadi kebetulan dia ini ditinggal sama ibunya. Jadi istrinya ini bekerja di Jakarta sebagai IRT gitu, sehingga sering ditinggal. Sehingga yang tinggal di rumah itu hanya bapak tirinya ini sama 2 beranak. Pakaian korban yang dikenakannya saat dicabuli JS disita polisi sebagai barang bukti. Atas perbuatannya, tersangka terancam hukuman 15 tahun penjara. Haris Susanto melaporkan dari Lampung Selatan. Setelah 2 pekan berada di penampungan, 24 wanita calon imigran Indonesia ilegal yang diselamatkan Polda Lampung akhirnya dipulangkan ke kampung halaman. Mereka seluruhnya warga berbagai daerah di Nusa Tenggara Barat. Keceriaan tampak pada wajah-wajah mereka saat akan naik bus sebab luput jadi korban tindak pidana perdagangan orang. Mereka sebelumnya akan dikirim ke negara di Timur Tengah dan dijanjikan bekerja sebagai asisten rumah tangga dengan gaji hingga kisaran 5 juta rupiah per bulan. Petugas Balai Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau BP3MI mengimbau warga tidak tergiur bekerja di luar negeri melalui jalur ilegal, meski dengan iming-iming gaji besar dan prosesnya mudah. Itu berbahaya karena rawan jadi korban kejahatan perdagangan orang. Korban akan kehilangan perlindungan hak sosial, kesejahteraan, dan hukum. Yuk masuk, 3 lagi di depan. Korban kedua ini akan dipulangkan ke provinsi asal, yaitu di Nusa Tenggara Barat. Ya, domisilinya bermacam-macam. Ada yang Kabupaten Lampung Tengah, Lombok Tengah, Lombok Barat, Lombok Timur, Kabupaten Dompu, dan Kabupaten Bima. Rasa senang akan bertemu dengan keluarga. Dan alhamdulillah juga pelayanan Bapak Polda, baik dalam pelayanannya memberikan kami misalnya makanan atau sudah mengenai kesehatan juga, alhamdulillah saya sangat merasa bersyukur. 24 wanita calon imigran gelap ini dievakuasi polisi dari salah satu rumah di Raja Basa, Bandar Lampung pada 7 Juni lalu. Sebelum dikirim ke luar negeri, mereka ditampung secara berpindah-pindah di Jawa Timur, Jakarta, dan Lampung. 3 perekrut puluhan wanita calon imigran Indonesia ini ditangkap. Ketiganya merupakan warga Depok, Jakarta Timur, dan Bengkulu. Ketiga tersangka dijerat undang-undang tentang perdagangan orang dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Robi Laste melaporkan dari Bandar Lampung. Penerimaan peserta didik baru atau PPDB dari jalur zonasi setiap tahunnya masih saja diwarnai kecurangan. Beberapa calon wali murid terpaksa mengakali pindah domisili ke sekolah favorit yang akan dituju untuk mendaftarkan putra-putrinya. Kecurangan itu diantaranya ditemukan dalam berkas PPDB di SMA Negeri 12 Bandar Lampung. Panitia menemukan beberapa berkas pendaftar dengan surat domisili yang usianya kurang dari 1 tahun sejak diterbitkan dari Disduk Capil. Temuan lain adalah ada yang mengakali titik koordinat rumah. Panitia menemukan 2 berkas pendaftaran dari alamat yang sama, namun titik koordinat rumahnya tidak sesuai. Yang satu berjarak 5 km dari sekolah dan satu lagi 3 km.
Untuk menyelesaikan masalah itu, panitia PPDB melakukan cek lokasi. Temuan kami kemarin yang waktu afirmasi itu orang tua itu mengklik titik koordinatnya itu bukan sesuai dengan kakak, tetapi mereka mencari jarak yang lebih dekat. Sehingga kebetulan kemarin itu ada 2 anak yang bertetangga, yang satu apa adanya, sehingga dia 5 kilo lebih, yang satunya hanya 3,2. Akhirnya kemarin diakomodir Pak bahwa itu nggak boleh. PPDB dari jalur zonasi dan afirmasi digelar secara daring. Namun banyak wali murid yang kurang paham dan mereka akhirnya mendatangi panitia PPDB di sekolah. Ya kita kurang informasi aja, ternyata ada hal-hal yang harus kita tanyakan langsung sebenarnya ke panitianya. Ya syukurlah panitianya memberikan informasi yang baik untuk kita. Kalau di satu sisi sih kita bisa lihat pemerataannya lah, tapi di satu sisi kita yang jauh, tempat tinggal kita yang jauh dari zonasi terdekat, ya itulah masalahnya. Nggak bisa terakomodir ya? Nggak terakomodir kita. SMA negeri di Bandar Lampung berjumlah 17 sekolah. Kuota PPDB jalur afirmasi sebesar 15%, jalur prestasi 30%, pindah orang tua 5%, dan zonasi 50%. Untuk seleksi PPDB jalur afirmasi atau dari keluarga tidak mampu, panitia akan mengecek langsung ke rumah pendaftar. Dan sejak hari pertama, jadi para pendaftar itu langsung disurvei, diverifikasi untuk bisa ditentukan siapa yang bisa diterima, layak berkasnya, dan nanti pengumumannya di tanggal 15 Juni. Di Bandar Lampung itu ada 137 rombel dengan jumlah siswa 4.782 siswa di 17 SMA. Pelaksanaan PPDB tingkat SMA telah berakhir pada hari Sabtu lalu. 17 SMA negeri di Bandar Lampung itu akan menerima 4.782 siswa. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Untuk dapat makan siang terlebih dahulu. 89 jemaah haji dari kloter 19 jadi rombongan terakhir yang diberangkatkan ke Tanah Suci pada tahun ini. Mereka tiba di Asrama Haji Raja Basa Bandar Lampung dan diberangkatkan ke Jeddah melalui Bandara Soekarno-Hatta pada hari Jumat lalu. Sebagian peserta dalam kloter 19 ini merupakan jemaah haji dari sisa penambahan kuota sebanyak 204 orang yang diberikan ke Kemenak Lampung. Pada musim haji tahun ini terdapat 13 jemaah haji yang batal berangkat ke Tanah Suci karena sakit dan 1 orang karena meninggal dunia. Sebagian jemaah haji dalam kloter 19 adalah lansia. Jemaah haji tertua berusia 92 tahun dan termuda 25 tahun. Jumlah jamaah yang gagal berangkat itu ada 13 orang. Gagal berangkat di sini mereka yang sudah masuk di manifest, pramanifest, tetapi nggak bisa masuk ke embarkasi. Itu ada 13 orang dengan rincian sudah masuk asrama 8 orang, yang sebelum masuk asrama 8 orang, yang sudah masuk asrama 5 orang. Gagal berangkatnya itu, yang gagal di rumah, ada gagal di asrama. Kuota jemaah haji asal Lampung tahun ini 7.254 orang. Berdasarkan data Kemenak Lampung hingga Minggu siang, terdapat 3 jemaah haji yang wafat di Tanah Suci. Mereka adalah Ilham Masjinda, warga Pinang Jaya, Kemiling, Bandar Lampung. Zainuddin, jemaah haji asal Desa Cahaya Negeri, Kecamatan Abung Barat, Lampung Utara, dan Sartina Pawiro asal Kalirejo, Lampung Tengah. Ketiganya wafat karena sakit. Arsadi Saputra melaporkan dari Bandar Lampung. Itu gagal di tahapan pemeriksaan daerah.